Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom kita malam hari ini. Jadi pada prinsipnya saya itu awal mulanya kenapa mengadakan Zoom malam hari ini karena begini. Japrian ke saya itu tidak berhenti-berhenti gitu ya, yang nanyain soal bimbel mulai kapan dan seterusnya. Nah, sementara yang bisa saya baru bisa bagikan adalah di grup Pusat Arsip Indonesia melalui channel saya kan kemarin bagikan keputusan Menpan ya. Mungkin terlihat di layar teman-teman keputusan Menpan nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Kan gitu ceritanya. Nah, eh, keputusan Permenpan ini baru memberikan panduan kepada instansi, baik pusat maupun daerah, artinya kementerian, provinsi, dan kabupaten kota itu diminta untuk uh, melakukan penyusunan kebutuhan pegawai, ya ASN dalam hal ini. Nah, sementara menurut Undang-Undang 20 2023 tentang ASN, ASN itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama PNS, yang kedua P3K. Di sana juga di Undang-Undang 20 itu sudah diamanatkan bahwa di tahun 2024 semua eh, pegawai honorer ya yang sudah tercatat datanya di dalam database PKN tahun 2024 itu harus sudah punya NIP itu ya. Jadi sudah ada target sampai dengan Desember teman-teman itu harus sudah punya NIP. Pertanyaannya adalah eh, skenario mana yang menurut teman-teman sesuai dengan profil teman-teman tentu ya. Jadi kebenaran untuk satu orang dengan orang lain nanti akan berbeda-beda. Jadi tolong jangan disamaratakan karena memang nanti uh, kebenaran untuk saya misalnya dengan kebenaran untuk teman saya itu akan berbeda. Misalnya saya usia sudah 38, saya nggak bisa PNS. PNS itu saya nggak bisa daftar misalnya. Tapi saya bisa daftar P3K. Nah, P3K pun itu masih ada tantangan tersendiri kalau kita mengikuti isunya bahwa ada P3K yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tentu kita pengennya yang eh, P3K yang full time gitu ya, bukan yang paruh waktu. Nah, untuk bisa sampai di situ tentu kita harus memilih kita PNS, CPNS dulu atau P3K dulu. Kalau P3K itu formasinya apa, eh, daftarnya di mana. Terus kemudian apa namanya, baru kita mendaftar dan kemudian kita bisa menentukan apa namanya, kita belajarnya di mana kan kira-kira gitu. Jadi masih ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman pikirkan mulai dari sekarang. Jadi kita tidak boleh melakukan perencanaan dadakan gitu ya. Jadi misalnya saya ke anak saya aja seperti itu. Jadi sejak dia kelas 3 SMP saya sudah katakan ke anak saya bahwa eh, saya ke anak saya yang paling besar gitu, saya bilang Kak, yang namanya prestasi itu tradisi. Jadi jangan berharap bahwa tiba-tiba prestasi dibangun dalam semalam. Artinya harus dipersiapkan sejak awal. Sehingga ketika misalnya kemarin terbuka kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai, anak saya sudah bisa masuk, apply, lalu kemudian alhamdulillah diterima. Tapi itu sudah prepare dari semester nol. Jadi bahkan dia kelas 3 SMP sudah persiapkan mau ngambil jurusan apa di SMA-nya, terus kemudian bagaimana dia mempertahankan nilai tiga besar terus gitu, lalu kemudian dia bisa apply untuk jalur penerimaan mahasiswa lewat jalur rapot. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk teman-teman dalam kasus teman-teman juga begitu, untuk PNS dan P3K juga begitu. Jadi teman-teman profilnya harus diukur dulu. Teman-teman mau CPNS ataupun P3K. Nah, saya melihat begini, ini berarti ada kebutuhan teman-teman yang akan masuk tes CPNS dan masuk tes
P3K. Anggaplah misalnya ini saya percepat dulu ya, nanti diskusinya di belakang. Eh, Berarti nanti teman-teman akan ada yang masuk tes CPNS, ada yang masuk tes P3K. Untuk tes CPNS, apapun formasinya ya, bahkan mungkin nanti ada yang ikut sekolah kedinasan, Pusat Arsip Indonesia itu akan siapkan bimbelnya. Jadi ini satu tiket sendiri. Jadi untuk persiapan tes kompetensi dasar, karena ini tesnya berbeda nih. Tes kompetensi dasar itu ada TIU, ada TWK, ada TKP. Ini ada bimbelnya tersendiri. Terus kemudian yang sudah memastikan diri untuk ikut formasi P3K, khususnya formasinya kearsipan, akan ikut, eh, saya sarankan untuk ikut bimbel P3K formasi arsip Paris. Jadi hanya akan belajar materi-materi kearsipan di sini. Jadi ini kelas sendiri, ini kelas sendiri. Jadi bimbel Pusat Arsip Indonesia itu nanti akan ada dua kelas. Satu kelas untuk CPNS, yang kedua kelas untuk P3K. Gitu ya. Asumsinya adalah teman-teman itu sudah memilih. Teman-teman itu cocoknya masuk di mana. Itu ya. Jadi asumsi saya teman-teman sudah memilih. Yang jadi pertanyaan lanjutan adalah eh, mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa harus bimbel Pusat Arsip Indonesia? Pertama, kalau dari sisi pengalaman, saya itu sudah menemani eh, teman-teman gitu ya untuk yang tes CPNS itu sejak 2013 lah. Sekarang 2024. Walaupun secara resmi dalam tanda kutip saya baru membuka bimbel 3 tahun belakangan, gitu ya. Artinya saya sudah menemani teman-teman yang tes untuk jadi ASN itu kurang lebih 11 tahunan. 11 tahunan. Jadi kurang lebih saya punya pengalaman bagaimana cara mendampingi baik secara teknis maupun secara psikologis. Nah, bedanya apa bimbel Pusat Arsip Indonesia dengan bimbel yang lain? Saya merasakan adalah eh, gennya untuk bimbel Pusat Arsip Indonesia itu ada perbedaan antara transfer of knowledge. Jadi orang kan kalau belajar biasanya belajar ke orang lain atau ke guru atau ke sekolah atau lembaga pendidikan apapun lah namanya, pokoknya mereka pinter aja gitu. Nah sementara kalau di Pusat Arsip Indonesia, teman-teman boleh cek kenapa 3 tahun bimbel Pusat Arsip Indonesia itu bahkan bisa mengungguli universitas gitu ya. Jadi contoh saja sederhana, ini data yang tidak bisa dibantah. Bimbel hanya maksimal berjalan 2 bulan, tapi dan di luar sana di universitas-universitas itu kan banyak jurusan kearsipan. Tapi tetap peringkat teratasnya adalah lulusan Bimbel Pusat Arsip Indonesia yang latar belakang pendidikannya bukan dari kearsipan. Jadi mereka punya kemampuan, pengetahuan, uh, bisa lebih unggul dibanding lulusan universitas, dan mereka punya karakter yang menonjol. Mereka sopan santunnya terjaga, adabnya terjaga, tetap ada hormatnya pada guru, ada hormatnya pada senior. Dan inilah yang pendidikan yang menurut saya harusnya terjadi di mana-mana. Jadi bukan hanya orang belajar terus jadi pinter, udah. Enggak. Tapi orang belajar, dia ngerti harus menempatkan diri, dia ngerti bagaimana harus bersikap. Jadi bandingannya gampang. Kalau teman-teman gabung di beberapa banyak grup, saya tahun lalu sempat sampai ngecek. Kalau saya ngecek ke grup lain itu anggota grupnya berisik dan omongannya agak liar. Tapi alhamdulillah sampai hari ini grup Pusat Arsip Indonesia masih terkontrol. Artinya teman-teman yang ikut bimbel itu masih sopan santunnya masih terjaga lah. Selain memang prestasinya juga terjaga. Jadi itu pembeda utamanya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena menurut saya sampai hari ini materi pembelajaran yang diberikan oleh Pusat Arsip Indonesia itu memang match dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, kita punya struktur pembelajaran yang jelas. Bukan hanya struktur pembelajaran, tapi juga bobot materi yang diberikan itu terukur. Kemudian latihan soal itu ada, cuman untuk nguji saja, bukan sebagai
bukan sebagai menu utama gitu ya. Terus kemudian yang paling membedakan menurut saya adalah atmosfer pembelajarannya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, nanti teman-teman boleh tanya ke alumni, ke siapapun boleh tanya. Di bimbel itu, walaupun mungkin sesama pesaing, mereka tetap akan saling bantu selama proses pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran itu kita tidak mengenal lawan. Yang ada adalah semua kawan sebagai pembelajar di bimbel Pusat Arsip Indonesia. Gitu ya. Jadi boleh kalian tanya, boleh kalian cek kalau kalau misalnya saya dianggap ngomong apa, ngomong ngarang, orangnya masih ratusan, masih ada, masih hidup, alhamdulillah. Teman-teman boleh tanya. Apa sih yang membedakan? Menurut saya yang membedakan itu sehingga di akhir kesiapan mental teman-teman yang mau berjuang, mau tes itu jauh lebih siap. Sehingga teman-teman nanti boleh cek juga di grup di Pesat Arsip Indonesia itu di grup Telegramnya. Teman-teman boleh cek setiap hari, setiap sesi itu pasti kita ada siswa kita yang menjadi peringkat nomor satu, peringkat nomor satu. Jadi saya selalu bilang kalau kalian mau ikut bimbel Pusat Arsip Indonesia itu jangan tanya berapa passing grade, tapi tanyalah bagaimana jadi lulusan terbaik. Karena memang itu standar yang selalu kita pegang. Itu standar yang selalu kita pegang dan teman-teman di bimbel itu sampai hari ini selalu cetak rekor itu. Saya tidak peduli lawannya siapa, yang saya pedulikan adalah teman-teman yang ikut bimbel seharusnya mencapai skor yang kita mau. Kecuali ya tentu akan ada beberapa orang yang dalam tanda kutip karena mungkin baru kenal atau apa gitu ya, masih membantah, masih ngeyel dan seterusnya. Ya itu persoalan masing-masing lah. Tapi mostly untuk teman-teman yang sudah kenal pesat arsip Indonesia itu biasanya seperti itu. Sehingga tidak sedikit teman-teman yang sudah lulus ketemu saya berterima kasih dan seterusnya. Dan pada akhirnya mereka testimoni yang paling nyata adalah begini. Testimoni yang paling nyata. Pak itu bimbel murah banget loh Pak. Ya makanya saya sampai bilang gini. Menurut saya agak aneh. Jadi gini. Asumsi yang saya bangun tuh gini ya. Saya pakai pakai yang orang yang tokoh yang pasti teman-teman kenal. Misalnya Deddy Corbuzier lah. Deddy Corbuzier itu kalau pegang apa-apa selalu jadi yang terbaik. Kenapa? Karena dia selalu, misalnya dia mau belajar Wing Chun misalnya gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia akan cari siapa guru terbaik, terus kemudian dia belajar ke sana, bayar berapapun harganya. Dalam tanda kutip, bayar berapapun harganya. Harus terbang ke Cina, ya harus terbang ke Cina. Kayak gitu caranya. Jadi, apa namanya, cari guru terbaik di bidang itu, lalu kemudian bayar kalau memang harus dibayar. Bayar itu dalam arti eh, apa pengorbanan yang perlu dilakukan yang korbankan yang harus dilakukan tunjukkan kalau memang teman-teman betul-betul pengen mencapai prestasi yang dimaui gitu jadi jangan sudah tahu cuman dialah yang terbaik sudah di depan mata guru yang terbaik kalian masih tawar-tawar itu aneh menurut saya sementara sementara orang lain untuk mendapatkan itu saja setengah mati ini yang terbaik sudah di depan mata teman-teman masih tawar menawar itu aneh. Itu aneh menurut saya. Karena sebetulnya kalau saya pakai perbandingan lah, teman-teman SMA untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri itu aja bimbelnya mahal jutaan. Ini cuma 500-600 ribu masih ditawar-tawar. Padahal buktinya sudah jelas. Itu buktinya bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi paralel begitu terus, gitu ya. Nah, karena itu, jadi saya agak agak paham ketika teman-teman mulai antri nih nanyain Pak kapan bimbel dimulai. Oke, untuk meringankan beban, saya berpikir begini. Ini saya menggunakan kacamata investasi saja lah ya. Seperti halnya tadi, kalau sudah menemukan yang terbaik, yang sudah teruji, yang sudah macam-macam, ya sudah, pilih aja itu. Nah, saya berpikir gini,
mumpung ada keluangan waktu ini sekarang, saya akan membuka membuka pendaftaran untuk bimbel yang P3K terlebih dahulu. Kenapa kok P3K terlebih dahulu? Karena ini cenderung settle. Jadi cenderung settle itu maksud saya gini, teman-teman bisa langsung mengidentifikasi. Kayaknya saya tidak bisa ikut yang CPNS karena dari sisi usia barangkali. Itu satu. Yang kedua, kayaknya saya lebih baik P3K karena eh, dalam tanda kutip sudah lebih terjamin saya sudah masuk di dalam database BKN. Dari dua faktor itu saja kan sebenarnya sudah lebih settle. Nah, memang pembelajaran belum belum dimulai. Tapi kan teman-teman pengen segera daftar, mungkin sudah dapat THR lah, atau mungkin sudah ada gaji lah. Kalau ini saya tunda-tunda, ini saya nanti-nanti, kebutuhannya saya taruh nanti saya bingung lagi. Oke, oleh karena itu, maka saya pikir akan lebih baik kalau saya buka bimbelnya terlebih dahulu. Nah, rekeningnya saya ganti. Jadi biasanya kan saya pakai rekening BCA. Saya ganti ke rekening BSI. Asumsi dasarnya apa? Karena rekening ini adalah rekening yang saya ikut program di BSI yang dananya tidak bisa saya pakai. Jadi maksud saya gini, kalau teman-teman daftar eh, transfer sejumlah dana ke nomor rekening ini, saya juga tidak bisa gunakan dana yang teman-teman transfer, gitu ya. Jadi ketika kerja, saya juga serasa belum dapat bayaran, gitu ya. Nah, teman-teman tetap bisa tetap bisa mendaftar, saya tetap tidak bisa menggunakan dana yang teman-teman transfer. Belum bisa. Karena apa? Karena rekening BSI ini kalau tidak salah saya baru Mei baru saya bisa gunakan dananya. Karena saya ada akad dengan BSI dari tahun lalu bulan Mei kalau nggak salah. Kira-kira seperti itulah. Nah, untuk yang CPNS nanti kita akan bicarakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk yang P3K, teman-teman saya persilahkan kalau mau daftar, silahkan daftar ke eh, sini, lalu kemudian konfirmasi ke saya melalui Telegram, gitu ya. Nah, berapa biayanya? Saya akan adakan perbedaan sedikit. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar sebelum ada pengumuman formasi, saya akan berikan early bird sebesar 500.000. Kalau teman-teman mendaftar setelah ada formasi, nanti bimbelnya biayanya normal price-nya 600.000. Jadi ada perbedaan sedikit dengan tahun lalu gitu ya. Jadi yang mendaftar sebelum formasi diumumkan, karena teman-teman yakin pasti hanya akan masuk bisa memanfaatkan peluang ASN melalui jalur P3K, teman-teman misalnya langsung daftar silahkan ke rekening itu dengan biaya 500.000. Tapi kalau yang apa namanya yang nunggu formasi, nunggu kepastian terlebih dahulu, mohon maaf, eh, berarti teman-teman menggunakan skema yang 600.000. Kira-kira seperti itu pengumumannya ya. Jadi, nah setelah itu baru nanti kita CPNS. Kalau tadi sempat Mbak Ningsi nanya, kira-kira pentahapannya gimana ya? Nah, saya belum bisa memberikan jawaban secara pasti karena memang Menpan belum ngasih pengumuman lebih detail. Jadi kalau saya ngasih informasi nanti saya takutnya offside gitu ya. Nanti saya takutnya offside apakah informasi saya takutnya malah jadi menyesatkan bukan membantu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada yang mau disampaikan, saya persilahkan open mic saja langsung. Eh, Kira-kira apa yang perlu teman-teman diskusikan? Silakan. Atau sekedar pengen cerita bimbel tahun lalu, misalnya teman-teman alumni, monggo. Ya, Mas atau Mbak Ari silakan. Selamat pagi, Pak. Iya, Eh, izin berdiskusi, Pak. Jadi ya silakan. terkait P3K ya, Pak. Tadi kan disampaikan bahwa apabila usianya tidak memenuhi untuk CPNS maka mengikuti P3K. Terus yang kedua, Mm-mm. eh, apa tadi saya kok lupa. Eh, Pokoknya ini Pak, kan kita kan masih belum tahu juga ya Pak untuk formasi yang dibuka baik itu CPNS Mm-mm. maupun P3K. Nah, itu
mungkin dari Bapak atau dari teman-teman mungkin misalkan ada informasi kan informasi dibuka jurusannya juga kan kita masih belum tahu jurusan apa yang dibutuhkan karena kan Mm-mm. di formasi arsiparis itu ada yang semua jurusan ada yang jurusan tertentu seperti itu Pak. Mungkin misalkan Mm-mm. ada info dari teman-teman atau Bapak Satimin mungkin boleh disampaikan Pak saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau sejauh ini sih yang kalau dialog saya dengan karena kemarin saya ada di Karsiban daerah, saya menganjurkan untuk semua jurusan. Jadi supaya apa? Supaya apa? Tapi saya nggak tahu ya eksekusinya. Tapi saya menganjurkan itu untuk kepentingan supaya teman-teman itu selain target pemerintah ya, ini kan sebenarnya target pemerintah untuk bisa mengakomodir teman-teman yang mau daftar bisa jadi formasinya jadi terpenuhi, terus kemudian penataan apa SDM-nya juga ter targetnya tercapai gitu. Jadi eh, mungkin akan lebih lebih enak kalau misalnya kalau terutama untuk teman-teman yang di daerah mungkin bisa komunikasi dengan PKD-nya gitu ya kira-kira atau bahkan mungkin dibantu dibantu analisa jabatannya. Jadi teman-teman itu nyetor analisa jabatan ke pimpinan lalu pimpinannya ke PKD. Jadi mereka bisa langsung memutuskan bahwa oh ini formasinya memang harus dibuka untuk formasi arsiparis. Kalau dari Permenpan tadi informasinya kan memang ada formasi arsiparis dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. Kan gitu kira-kira. Yang jadi persoalan kan kita tidak tahu apakah misalnya Mas Ari tadi, Mas Ari di sekarang posisinya di mana? Saya di Kudus Pak. Nah, di Kudus itu apakah akan buka eh, formasi arsiparis atau tidak? Gitu. Tapi menurut saya harusnya masih dibuka. Menurut saya harusnya masih dibuka. Kenapa? Karena memang eh, kebutuhan fungsional arsiparis itu masih banyak, gitu ya. Kebutuhan fungsional arsiparis itu masih banyak. Lalu kemudian ini menjadi peluang kalau misalnya dibuka untuk formasi yang lain barangkali nanti kualifikasinya juga terlalu sulit, gitu. Kualifikasinya terlalu sulit. Jadi menurut saya ini peluang yang sangat bagus. Eh, Tanggapan saya sih baru baru bisa segitu ya. Tanggapan saya baru bisa segitu. Untuk apa namanya? Untuk formasi P3K Arsiparis gitu. Sejauh ini sih gitu. Nah, yang perlu nanti teman-teman pikirkan adalah dari formasi itu kira-kira eh, harus ngambil di dinas yang mana kan gitu kan. Itu juga teman-teman perlu pikirkan lagi. Jadi jangan sampai salah memilih lawan. Itu penting sekali. Jadi apa namanya? Selain tersedia formasinya juga komposisinya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Tio, apakah P3K umum pasti dibuka? Nah, ini kalau yang P3K umum sepertinya tidak ya, sepertinya tidak. Jadi adanya adalah P3K khusus. Sepertinya gitu karena memang tadi apa namanya? Kepentingannya adalah untuk mengakomodir semua pegawai yang sudah terdata di database BKN. Jadi pemerintah itu punya punya target itu dulu. Itu yang jadi fokus. Kenapa saya cenderung PD mengatakan P3K umum sepertinya tidak dibuka. Alasannya itu. Jadi karena apa namanya? Ini target ya. Ini target dari apa namanya? Dari undang-undang ASN itu sendiri. Jadi ini adalah hasil apa amanah undang-undang lah sederhananya gitu. Jadi kalau mau mau memenuhi target maka harus ada prioritas gitu. Menurut saya yang paling masuk akal adalah semua dibuka untuk P3K khusus gitu, jalur khusus.
Itu sih. Ini jawaban saya adalah bukan jawaban kepastian ya, tapi jawaban yang menurut logika saya paling masuk akal gitu. Karena kalau dibuka umum nanti nanti apa namanya yang khusus akan akan apa namanya terancam tidak tidak tertampung gitu. Jadi lebih baik menghabiskan yang khusus terlebih dahulu. Kecuali ternyata pemerintah karena menurut perhitungan ternyata khusus juga sudah bisa ketampung dan masih butuh mungkin juga perlu umum. Tapi sementara kayaknya ya untuk pemenuhan yang khusus terlebih dahulu. Itu gitu. Ada yang lain barangkali? Open mic saja supaya saya tahu teman-teman Gim- ya ini ada yang mau open mic? Rasain terlebih dahulu barangkali biar saya bisa sebut izin namanya. bertanya Pak. Ya, Pak kan saya sebelumnya ingin bertanya dulu untuk CPNS ini, bimbel CPNS ini hanya fokus ke SKD apa dengan SKB CPNS-nya ya Pak? jadi ada dua tiket tetap. Jadi yang CPNS ini baru SKD-nya doang. Jadi nanti kalau misalnya SKD mau lanjut SKB berarti masuk ke bimbel yang SKB gitu. Jadi SKD ini bimbel tersendiri. Kalau misalnya apa harapannya adalah lolos dengan mudah di sini baru ambil tiket eh, apa namanya bimbel SKB. Jadi ini tetap dua tiket ya. Jadi kalau misalnya ngambil jalur CPNS tetap menggunakan bimbelnya PAI berarti ikut dua bimbel. Tapi pertama harus menghadapi SKD terlebih dahulu. Kira-kira Ber- begitulah. Oh, baik Pak, berarti kalau kami fokus ke SKB saja nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya SKB-nya eh, apa namanya merasa PD sudah bisa atasi sendiri ya silahkan. Gitu. Baik Pak, terima kasih informasinya. Iya, sama. Jadi kan sebetulnya saya pengen gini, saya pengen teman-teman itu ketika ngejalanin prosesnya itu nyaman, itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau yang tahun 2021 itu yang eh, banyak arsiparis di Kejaksaan Agung itu ada beberapa kasus yang gini loh, SKB-nya berhasil kita dongkrak, banyak yang melewati apa melewati ratusan orang gitu ya urutannya. Sayangnya SKD-nya ketika ketika dia SKD karena bimbel PAI tidak tidak ada bimbel SKD itu memang nilainya agak agak jauh di bawah. Jadi pas ngatrol itu kurang dikit banget itu rasanya. Saya sebagai orang yang membimbing itu agak sakit gitu ya. Walaupun majoritinya lolos ya, majoritinya lolos. Cuman memang ada anak-anak yang begitu, anak-anak yang SKD-nya itu kurang bagus lah, kurang menggembirakan. Walaupun SKB-nya bisa kita dongkrak jauh banget gitu. Tapi kan nilai itu kan digabung ya. Nah ini yang kadang-kadang agak sedih gitu. Nah ini ada pertanyaan Mbak Rita barangkali ya. Apakah P3K dari K2 tesnya formalitas atau bagaimana? Saya sih nggak bisa ngomong itu formalitas doang ya, tapi yang yang berkembang isunya sampai hari ini memang tetap harus PES. Nah, yang dikhawatirkan adalah karena pemerintah kejar target harus dapat NIP, jadi kesannya kan formalitas ya. Tapi kalau teman-teman Mas lulus hanya sebagai P3K paruh waktu, kok menurut saya agak menyakitkan ya. Menyakitkan itu dalam arti begini loh. Em, teman-teman bagaimanapun waktunya sama 24 jam. Dalam satu hari 24 jam. Atau 7 hari dalam seminggu. Kalau waktunya paruh waktu, itu artinya dalam sehari kan teman-teman tidak dihargai full. Padahal konsentrasinya mau tidak mau kan tetap harus atau setidaknya masih terikat dengan instansi itu gitu loh.
kita sama-sama menghabiskan waktu yang sama, ya kan? Konsentrasinya mungkin sama, bahkan mungkin beban kerjanya sama, tapi karena status paruh waktu itu kemudian penghasilannya berbeda. Nah, ini yang saya nggak mau. Jadi mohon teman-teman jangan terjebak dengan istilah, oh ini tesnya hanya formalitas. Ini agak berbahaya. Kesannya gampang, tapi berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena ada ancaman paruh waktunya itu loh. Kalau teman-teman masuk paruh waktu, itu kan gimana ya? Ya sayang aja gitu. Karena menghabiskan waktu yang sama, bahkan mungkin tenaga yang sama, tapi dapat nilai dalam tanda kutip eh, pendapatannya berbeda. Itu menurut saya sayang lah. Gitu. Jadi kalau saya cenderung prepare untuk menyiapkan yang terbaik supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Kira-kira gitu. Kalau saya tapi ya itu pilihan teman-teman. Tapi kalau dari sisi saya tidak mau dihargai setengah harga. Kalau saya dia kasih dihargai setengah harga, mending saya cari kerjaan lain lah. Gitu. Nah, ini Mas Agung tanya, kalau kita early bird kapan mulai belajarnya? Pembelajaran tetap akan dimulai ketika formasi diumumkan. Jadi walaupun misalnya teman-teman daftar sekarang nih, saya buatkan grupnya, tapi belajarnya nanti tetap ketika formasi diumumkan. Jadi karena saya tidak mau begini loh, belajarnya dari sekarang itu malah jadi apa namanya eh, habis energinya terlalu cepat. Gitu. Saya cenderung untuk menggunakan formasi standar. Jadi pembelajaran maksimal itu tetap 2 bulan, gitu ya. Pembelajaran maksimal itu tetap 2 bulan, mulai dari titik nol sampai dengan tes itu waktu pembelajarannya. Gitu. Hanya saja early bird ini sebetulnya untuk mengamankan tiket saja sebetulnya. Jadi teman-teman satu investasinya sudah dilakukan duluan sehingga nanti pas butuh tidak bingung lagi. Mumpung sekarang lagi misalnya entah dapat THR entah apa, ada dana yang memang dialokasikan untuk kebaikan masa depan teman-teman. Teman-teman udah langsung investasi, kemudian pas mulai belajar ya udah langsung go langsung belajar. Itu jauh lebih prepare. Jadi itu yang saya maui gitu. Nah, eh, Mbak Karin, sebentar ini ada yang resen. Mas Ari tadi ya, silakan Mas Ari, silakan. Sebelum saya baca di kolom chat ya. Baik, terima kasih Pak. Mau izin bertanya Iya, kembali. iya. Eh, jadi kalau tahun mengacu tahun 2023 kemarin itu kan untuk sarjana S1 usia CPNS maksimal 30. Kemudian untuk yang tahun ini katanya isunya itu S1 sarjana S1 itu 35. Itu apakah benar ya Pak? Kalau benar kira-kira mengacu peraturan yang mana ya Pak? Terima kasih. Iya, Em, itu nanti biasanya diatur di Permenpan langsung atau Kemenpan langsung. Jadi saya tidak bisa mengarang-arang apa namanya, tidak bisa mengarang-arang regulasi ya. Karena kan kalau payung besarnya kan Undang-Undang ASN baru Undang-Undang 20, ya kan. Saya belum ngecek juga PP-nya apakah sudah terbit atau belum. Nanti dari undang-undang baru terbit PP. Nah, ini kan ketentuan apa yang rekrutmen ini kan ketentuan-ketentuan sangat teknis ya, operasional gitu. Biasanya bentuknya Kemenpan. Tapi kalau teman-teman menemukan rujukannya ya silakan. Gitu. Nah, ini kan baru baru diumumkan. Kemarin saya lupa menampilkan time frame-nya ya. Jadi Pak, yang paling mungkin adalah tes itu kalau dari skenario awal yang saya ingat itu paling cepat Mei. Baru paling cepat Mei. Itu pun selama ini kan masih kena mundur terus nih. Jadi timeline yang disusun pemerintah tuh selalu mundur. Itu yang membuat saya tidak pede untuk mengatakan ke teman-teman tanggal sekian bakal ada formasi. Karena pemerintah sendiri selalu mundur nih. Dia sudah bikin timeline tapi mundur terus gitu. Itu yang jadi soal. Itu. Eh
Apa lagi ya? Kalau pengumuman resmi kira-kira kapan? Ya, pengumuman resminya harusnya kalau misalnya yang ngikutin ini kan berarti pasca Lebaran kan April gitu ya. Pasca Lebaran April karena sampai hari ini kan formasi baru disusun oleh instansi masing-masing. Nanti instansi masing-masing kan ngirim ke Menpan. Nah, Menpan baru kemudian menyetujui barulah terbit formasi kira-kira gitu. Kalau dari sisi timeline begitu. Ada pertanyaan lain? Pak, kalau arsiparis untuk CPNS ada lowongan S1 semua jurusan nggak ya, Pak? Kalau menurut saya harusnya untuk S1 malah semua jurusan. Dan selama ini yang terjadi untuk kalau formasinya arsiparis ahli itu semua jurusan. Kenapa? Eh, karena memang untuk nyari S1 kearsipan nggak ada gitu. Kecuali kemudian ada instansi yang strict barangkali ya, tapi resikonya jadi susah cari pelamarnya. D4 kearsipan gitu. Tapi jadi susah dapat dapat formasinya apalagi kalau bukannya di Makassar, makin susah. Jadi selama ini yang lulus S1 sorry, yang lulus arsiparis tingkat keahlian artinya dari strata 1 strata 2 itu semua jurusan. Sama ini ya. Karena memang apalagi untuk Indonesia Timur itu akan sangat sulit mencari eh, S1 atau D4 kearsipan gitu. Mas Agung nanya, izin Pak, apabila berubah formasi dari arsiparis ke formasi lain, apakah masih bisa? Karena pengumuman formasi belum diinformkan. Jadi kalau masih ragu-ragu, sebaiknya ditunda terlebih dahulu ya, dipastikan terlebih dahulu. Karena nanti malah jadi ribet. Jadi maksud saya membuka early bird ini hanya untuk teman-teman yang sudah firm, oke, aku mau ikut P3K Arsiparis. Yang sudah yakin saja. Yang masih belum yakin, silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Jadi nggak usah buru-buru. Itu untuk CPNS apakah uh, Arsiparis untuk semua jurusan tadi masih sama ya? Rata-rata untuk semua jurusan. Apalagi kalau misalnya nanti ternyata kejaksaan gitu ya. Jaksa Agung, Mahkamah Agung, eh, dan yang lain itu rata-rata eh, semua jurusan. Ini ada yang nanya, tes SKD P3K dan CPNS apa sama Pak atau beda? Beda, jadi sorry, SKD, P3K dan CPNS. Jadi teman-teman, SKD itu hanya untuk CPNS. Yang P3K itu tesnya hanya tes apa? Tes bidang sesuai formasi plus Mansoswan, manajerial, sosiokultural dan eh, wawancara gitu ya. Mansoswan lah pokoknya. Nah, yang diajarkan di bimbel ini untuk P3K itu SKB-nya saja. Kalau lolos SKB Mansoswannya hampir pasti lolos. Saya belum mendapatkan ada peserta yang gagal di Mansoswan. Kalau yang gagal di SKB banyak, terutamanya nggak ikut bimbel gitu ya. Itu. Nah, kalau yang SKD itu hanya untuk CPNS. Jadi kalau yang CPNS itu tesnya tes pertama SKD, kemudian tes yang kedua SKB. Gitu. Tesnya sejauh itu apa selama ini begitu. Jadi teman-teman harus paham gitu ya. Kalau untuk SKD CPNS, saya masih di 500.000. Kalau yang SKD CPNS masih 500.000. Itu. Tapi saya belum buka nanti karena hari Selasa saya masih ngobrol dengan tim pengajar. Jadi begitu saya buka nanti saya umumkan di grup gitu ya. Yang mau ikut bimbel SKD CPNS belum saya buka karena Rabu saya masih akan ngobrol dengan tim pengajar. Sorry, Selasa saya baru akan ngobrol dengan tim pengajar finalisasi. Baru kemudian mungkin habis Lebaran kita buka lah. Kita buka apa namanya sambil memastikan karena ini lebih lebih rigid ya, lebih rigid.
apa namanya formasinya. Tapi intinya tim sudah siap, sudah ready, tinggal teman-teman ikut belajar gitu aja. Gitu. Iya, ini Mbak Tias. Nah, jadi kalau mau ikut SKD CPNS dan SKB-nya 1 juta, iya, tapi sebaiknya satu-satu ya, supaya fokus. Maksud saya, supaya fokus tuh ikutin dulu yang SKD, oke, ikutin dulu yang SKD, SKD selesai baru ikut SKB gitu. Jadi nggak usah langsung masuk dua-dua gitu. Kalau ditanya, berarti bisa langsung transfer sekarang? Bisa, silahkan. Bisa silahkan untuk yang mau ikut P3K. Tapi belajarnya nggak sekarang ya. Belajarnya pokoknya teman-teman begitu daftar sekarang saya buatkan grupnya. Nanti belajarnya dimulai dari pengumuman formasi kita start belajar. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah mengamankan kursi untuk bimbel lah. Kira-kira begitu. Kuncinya itu. Kalau mau apa daftar sekarang silakan ini dicatat di screenshot barangkali nanti dicatat supaya bisa melakukan eksekusi terus konfirmasi ke saya. Nanti saya buatkan grupnya, kita bentuk grupnya. Iya betul. Jadi ya itu justru maksud saya Mbak Tias pertanyaannya kan biar sudah disiapkan uangnya betul. Jadi saya maunya teman-teman itu sudah prepare, sudah dialokasikan, sudah terencana kapan mulai belajarnya, apalagi ini Lebaran, biasanya ada masa-masa khilaf kan, Ramadan aja sudah mulai khilaf belanja gitu ya, nggak ngerem, sehingga hal-hal yang penting yang harusnya didanai malah terlupakan, malah tidak teralokasikan. Makanya saya buru-buru sampaikan ke teman-teman supaya khilafnya bisa direm gitu ya. Itu ya ini Mbak Bening sudah disiapkan dananya ya bagus. Jadi jangan sampai ada apa namanya penyesalan karena hilaf belanja terus hal yang penting malah malah terlewat. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Silahkan. Saya kasih prioritas untuk yang mau resign terlebih dahulu. Monggo. Yuni ada yang mau disampaikan Yun? Izin menambahkan aja Pak Guru, mungkin masih Ya. ada yang bingung ya terkait Hmm. bimbel yang CPNS, SKD-nya itu kan memang umum ya, diperuntukkan untuk umum. Namun yang SKB-nya ini banyak yang bertanya kepada saya, SKB-nya untuk formasi jabatan yang lain juga kah? Nah, saya mau tegaskan di sini SKB-nya itu tentu saja di bidang kearsipan juga teman-teman yang ambil formasi jabatan ahli dan terampil arsiparis. Jadi Iya. sama halnya dengan P3K ya, itu tentang kearsipan juga, maka itu juga berlaku sama di SKB-nya bidangnya arsip juga. Jadi bukan berarti bimbel PAI ini ada SKB-nya ada yang untuk formasi jabatan misalnya perencanaan ahli perencana atau ahli komunikasi dan formasi jabatan yang lain. Oh, itu tidak ya teman-teman. Semua tetap mengacu pada kearsipan, yaitu formasi jabatan ahli dan terampil arsiparis. Itu aja sih Ya, Pak Guru. ya, terima kasih Yuni. Jadi ini menegaskan sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk CPNS yang dipersiapkan bimbel ini adalah untuk menghadapi tes kompetensi dasar. Ini umum nih, umum. Kalian mau ngambil formasi apa saja boleh, silahkan. Ya, tapi kalau untuk yang P3K dan CPNS yang arsiparis, yang SKB, ini hanya untuk bidang kearsipan. Jadi kalau ngomong SKB, hanya ngomong kearsipan. Kalau yang SKD, kalian mau daftar sebagai perencana kah, mau analis keuangan kah, perencana apa, penyusun undang-undang kah, legal drafter kah, silakan.
boleh. Ini untuk umum yang SKD CPNS. Yang ini hanya untuk yang formasi kearsipan. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah tafsir gitu ya. Nah, kalau CPNS-nya arsiparis bisa ngambil 2 tiket, tapi tiketnya diambil satu-satu ya. Ini dulu baru ini gitu. Kemudian sampai sini clear ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Open mic saja, jangan malu-malu. Mas Ari lagi, monggo. Izin bertanya Pak, Ya. untuk early bird itu yang P3K Arsiparis bimbelnya itu Heeh. maksimal dibatasi tanggal berapa ya Pak? Itu aja Pak. Pokoknya saya ngikutin Menpan aja. Menpan ngumumin formasi, berarti early bird hilang. Sebelum Menpan ngumumin formasi, early bird masih berlaku. Gitu. Jadi karena ini kan saya bergantung sama pengumuman pemerintah kan dalam hal ini Menpan. Jadi saya belum bisa sebut tanggal. Pokoknya kick off-nya adalah Menpan ngumumin informasi, kita mulai belajar eh, apa namanya biaya bimbel berubah ke sini, gitu. Jelas ya? Kalau tanggalnya saya nggak bisa sebutkan karena saya ngikutin Menpan. Kemudian jelas ya? Terus Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain lagi? Ada alumni yang datang di Zoom ini, barangkali mau mau sharing untuk teman-teman yang ini kenapa sih Pak Satimin begitu pede gitu? Di sini kan barangkali ada alumni yang hadir, barangkali mau ngasih apa testimoni atau semacam sharing atau apapun silakan. Ada yang Assalamualaikum hadir? Pak Guru, Waalaikumsalam. Dengan siapa alumni nih? Pak Guru. Ya, silakan. Aduh, udah lama banget sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Silakan Mas Adi. Iya ini Pak Guru, apa namanya? Ya saya kan kemarin tuh emang salah strategi nih Pak Guru. Cuman memang Hmm. teman-teman nih untuk semua yang baru mau gabung ya, memang betul yang saya rasakan itu ada semua gitu. Karena memang apa namanya? Yang diujikan itu, aku yakin lah ada semua, percayalah. Saya saksinya gitu, saksi hidup. Cuman mungkin Ini Mas waktu Adi di mana ya? saya di itu Pak Guru, angkatan 2023 kemarin sama Ahmad Nusangin. Oh iya, oke. Iya, itu Pak Guru, apa namanya? Jadi memang bagus lah gitu. Dan ini mau tanya sedikit aja Pak Guru. Ini kan Hmm. kebetulan kemarin tuh saya salah strategi nih Pak Guru. Setelah saya Hmm. konfirmasi ke BKPSDM dan ke apa namanya tuh ke adat salah satu teman di kantor sekretariat daerah itu, kalau saya kan di sekretariat Porpri gitu. Karena Hmm. waktu itu malah agak dimarahin, waktu dimarahin kenapa nggak ikut yang khusus, karena khusus kan waktu itu banyak banget tuh formasinya Pak Guru. Nah waktu Hmm. itu saya ngambil yang umum gitu loh, yang umum karena Hmm. ya karena dasar pertimbangan saya apa ya, konyol lah mungkin bisa dibilang, deket dengan rumah gitu loh. Karena kan kantornya kebetulan dibuka waktu itu tuh, formasi umum itu hanya satu di Sekota Madya Cirebon tuh, di Dinas Sosial tuh Pak Guru. Hmm. Dan kemudian ada temen juga seperjuangan kan di situ, ada Mas siapa lupa saya, itunya tuh ada apa teman seperguruan gitu. Jadi memang salah strategi. Jadi pas kemarin saya udah itu lagi ya, kemungkinan sih emang tahun ini akan dibuka banyak sekali untuk formasi arsiparis itu Pak Guru, Iya, untuk di Kota Madya Cirebon tuh. Jadi ya saya ikut berjuang lagi nih nanti belajar nih Pak Guru. iya, iya. Nah, ini kan jadi Mas Adi belum lolos ya? Belum Pak Guru, kemarin tuh saya ranking 4 Pak Guru. Dari Hmm. 141 itu saya ranking 4. Jadi setelah saya telusuri itu yang 3 itu tuh temen seperguruan di bimbel Pak Guru.
Karena kan umum Eh, dari mana-mana nih Pak Guru. Ada yang susah ya. dari, Empat, kalau satu, gitu. dua, tiga, empat anak bimbel semua ya gimana? Iya Nggak bisa ngomong makanya. apa-apa gurunya. Iya betul betul Pak Guru. Cuman yang saya rasakan dengan perbandingan saya sebelum ikut bimbel di Pak Guru dengan belajar yang kemarin itu, yang sebelumnya itu, memang itu asli Pak Guru. Ini kebetulan mungkin didengar sama teman-teman semua yang baru mau masuk nanti mau gabung ya. Itu memang ada semua gitu. Ya, ya. Itu Ya, ada jadi semua. pertanyaannya apa Mas Adi? Pertanyaannya eh, apa namanya tuh Pak Guru? Jadi kalau saya kebetulan belum terdata di BKN nih Pak Guru. Dan tadi juga Hmm. ada yang not, tapi saya masuk ke honorer gitu. Apakah eh, bisa ikut juga apa tes P3K khusus gitu Pak Guru? Karena kalau yang kemarin saran dari mereka sih ikut aja katanya gitu Pak Guru. Oh gitu. Iya. Ya, pertama respon saya adalah kita tunggu Kemenpannya, Hmm. ketentuan teknisnya kayak apa. Mudah-mudahan bisa, Hmm. mudah-mudahan bisa. Tapi kalau logikanya harusnya yang sudah terdata karena mandatori kan, menurut Hmm. undang-undang itu kan jelas wajib yang sudah terdata harus punya NIP. Kan itu bunyinya. Jadi Iya. tafsirnya nggak bisa lain selain teman-teman yang terdata di PKN menjadi prioritas kan gitu. Hmm. Itu satu. Yang kedua, untuk teman-teman yang baru baru dengar bahkan mungkin bimbel ini penuturan langsung dari Mas Adi yang bahkan yang gagal. Tapi bagaimanapun gagal lawang formasinya itu formasi urutan teratasnya ya memang anak bimbel semua ya gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu kan. Betul, betul Pak Guru. Nggak bisa Betul. ngomong apa-apa lagi. Hmm. Artinya Mas Adi merasakan ini bimbel ini ada manfaatnya terbukti eh, oh iya, rezeki nggak bisa kita paksa-paksakan, tapi Iya, memang ya begitulah hasilnya gitulah ya, betul, kira-kira betul. gitu. Nah, Tapi memang begini, sebentar Pak Guru. ya, Dibanding dengan yang khusus itu, setelah saya petakan gitu, mm-mm, itu mm-mm, mereka di bawah saya semua Pak Guru. Sekota dia itu di bawah saya semua. Ya itu makanya saya sampai tempat dimarahin. Kenapa ambil khusus itu bisa? Nah, kan sumber dana juga sama dari APBD gitu kan. ya, Itu kan di lingkungan pemerintahan. Iya, saya sampai sempat itu sendiri apa namanya itu, aduh, ya sudahlah mungkin dicoba untuk tahun ini. Tapi saya bilang itu bisa nggak? Bisa katanya gitu. Karena kan kalau menurut ya, pengakuan dari mereka itu, kalau yang untuk PHK 2 memang secara otomatis Pak Guru katanya. Untuk yang minimal 15 tahun sudah masa kerja gitu Pak Guru. mm-mm, Itu memang ada di prioritasan untuk otomatis diangkat menjadi apa ASN P3K. Tapi mm-mm, kalau yang di bawah itu ada tes perankingan tetap sih katanya sih seperti itu Pak Guru kalau di daerah saya sih ada sempat iya, saya ya, bertanya seperti itu. ya. Kalau untuk teknisnya memang saya nggak bisa komentar banyak lah ya karena Hmm. ya lagi-lagi itu pasti akan diatur lebih rinci kayak kayak tahun lalu itu kan. Hmm. Nah, memang barangkali teman-teman itu eh, saya harapkan terutama yang belum gabung ke grup, silakan gabung ke grup. Nanti kita akan sharing, termasuk kalau ada regulasi terbaru, petunjuk teknisnya, supaya nggak salah-salah milih milih lawan lah. Saya ingat beberapa teman kita yang bimbel itu. Jadi eh, nilainya nilainya itu udah kayak bumi langit, yang khusus di bawah passing grade, nggak Betul nyampe Pak Guru, passing grade. betul banget itu. Yang ikut bimbel itu 300-an sekian, 360, 300 370 300 segala ya. macam. Oke. Tapi karena salah pilih lawan, yang lulus yang 200-an. Nah, ini kan repot ya. Ini kan Hmm. repot. Jadi maksud saya gini, saya kan hanya bisa mengantarkan teman-teman pada pembelajaran materi penguasaannya bagus. Itu kan yang saya antarkan. Tapi persoalan memilih formasi itu kan teman-teman yang mengeksekusi. Selain memang ya kalau ujung-ujungnya dibenturkan pada rezeki ya saya nyerah lah ya. Tapi Hmm. maksud saya gini, saya kan selalu mengatakan bimbel ini adalah upaya untuk meningkatkan nilai teman-teman supaya apa? Supaya peluang lolosnya membesar. Dan itu terjadi. Yang jadi persoalan adalah yang jadi persoalan adalah salah milih lawan, salah milih Hmm. formasi. Betul. Dikalahkan sama yang skornya 200-an itu kan sakit ya. Ya.
Nah, ini jangan sampai terjadi gitu. Makanya saya termasuk apa namanya Zoom seperti ini itu sebenarnya kan untuk menghindari kesalahan yang terjadi pada tahun 2023 kemarin gitu kan. Kita sudah mati-matian nih dapat angka membanggakan, tapi kemudian rezeki belum berpihak itu ya ya di saya juga agak nyesek juga sih memang. Ya, Tapi mohon maaf Pak apapun Guru. ya apapun kan kita sudah lakukan yang terbaik lah ya. Betul Apapun Pak. kita sudah lakukan yang terbaik. Dan kita bisa buktikan hasil pembelajaran kita membuahkan hasil. Kira-kira gitu lah. Betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Guru. Ya, ya. Ada yang lain yang mau menyampaikan silahkan. Ada Pak Guru. Hmm, siapa nih? Saya Reni. Saya Ya, P3K yang tahun 2023 Pak Guru. ya Mbak Izin Reni juga. share bahwa Hmm, kemarin itu saya kan memang 10 hari kalau enggak salah itu Pak Guru. Habis itu saya hmm, tahu grupnya Pak Guru, saya join. Sebenarnya saya juga rada ragu waktu itu Pak Guru karena saya juga sudah ikut bimbel itu 3 bimbel, cuman karena bimbelnya itu tidak ada teknisnya, hanya kayak hmm, manajerial kayak gitu Pak Guru. Habis itu hmm, saya tahu grupnya ini yang Pak Guru ini saya ikut, saya belajar kalau nggak salah itu 10 hari Pak Guru saya belajar benar-benar walaupun ada beberapa materi yang saya skip-skip tuh tapi akhirnya di akhir saya lolos P3K gitu Pak Guru. Jadi saya share ke teman-teman kalau memang berniat gitu belajarnya itu yang betul-betul gitu Pak Guru. Jadi hmm. nanti bisa apa namanya membuahkan hasil yang maksimal gitu. Karena kalau belajarnya separuh-separuh juga hasilnya tidak memuaskan. Gitu sih Pak Hmm. Guru. Saya Mbak share Reni itu. diterima di mana? Saya di Politeknik Negeri Malang Pak Guru, Kemdikbud. Oh, Politeknik Asik. Negeri Malang. Oh iya, ada teman saya di Nggih. situ juga ya. Iya, Ya, ya. iya Pak Guru. Oke. Ya, selamatlah Mbak Reni. Jadi ini alumni ya. Saya tidak tahu Mbak Reni dari mana dan segala macam. Saya belum pernah ketemu. Dan itu biasa banget, biasa banget. Dan saya yakin bahkan gini, maksud saya gini, antara yang lulus dan yang tidak lulus, teman-teman sudah bisa dengar sendiri testimoninya ya. Jadi tidak selalu yang tampil, yang open mic itu yang lulus. Bahkan yang tidak lulus pun ngomong bahwa bimbel ini bagus. Hanya saja rezekinya kurang bagus. Kenapa ya? Karena faktor-faktor yang di luar kendali bimbel gitu ya. Tapi kalau yang masih diupayakan di bimbel, saya yakin masih menurut saya tidak mengecewakan. Oh, coba Mbak Reni ceritakan sedikit bagaimana belajarnya, atmosfer pembelajarannya di bimbel kayak apa Mbak? Menurut Mbak Reni aja lah. Iya, kalau saya sih Pak Guru karena memang dari pagi ya memang masuknya kantor pagi, jadi saya sela-sela Pak Guru di waktu Ya. istirahat itu saya belajar, nanti saya di malam hari itu saya coba belajar soalnya gitu. Jadi siang saya belajar, malam juga saya belajar gitu Pak Guru. Jadi saya tidak mengganggu jam pekerjaan saya dan memang arsip Paris ini di bidang arsip ini saya itu baru Pak Guru. Jadi skill Hmm. saya itu tidak ada sama sekali tentang arsip karena saya juga jurusannya bahasa Inggris. Saya Hmm. tidak tahu sama sekali apa itu arsip. Tapi karena saya belajar dari ini Pak Guru, materi-materi yang diberikan itu, akhirnya saya bisa mencerna ilmu arsip itu sedikit demi sedikit gitu Pak Guru. Jadi walaupun intensitas pekerjaan saya banyak, tapi saya selakan waktu untuk saya belajar dan di malam hari saya maksimalkan Pak Guru itu. Jadi Ya. itu Pak Guru, cara saya, kiat-kiat saya untuk saya bisa mencerna ilmu itu. Karena kalau misalnya saya tidak tidak belajarnya tidak secara ini Pak Guru. Misalnya belajar sekarang, besok enggak gitu. Akhirnya saya tipe-tipe orang yang sering-sering lupa. Jadi saya harus mengulang-mengulang gitu Pak Guru. Nah, kebetulan Ya. memang kemarin soalnya soal yang keluar itu semua materi yang diajarkan oleh Pak Guru. Ada beberapa juga saya yang tidak bisa menjawab karena memang saya
belajarnya waktu itu saya skip. Padahal itu di materi yang itu Pak Guru juga sudah menjelaskan. Tapi karena saya yang tidak belajar dengan maksimal, masih kurang, akhirnya itu terlewat. Itu sih Pak Guru Iya. dari saya. Dengan adanya grup terbantu nggak Mbak Reni? Terbantu sekali Pak Guru, karena ada pertanyaan apa-apa itu teman-teman bantu menjawab. Itu sangat ini buat saya, Pak. Memudahkan ya. Memudahkan. Bahkan informasi yang ada di grup yang Pak Satimin buat itu semuanya pengumumannya juga akurat. Saya juga tidak tahu, waktu itu saya tidak tahu juga Pak Guru bahwa harus belajar tentang ini. Nah, waktu itu kan Pak Guru share di grup. Tapi kata Pak Guru tidak perlu belajar yang itu, dipelajari semua. Makanya betul itu Pak Guru. Apa itu namanya Pak Guru? Materi-materi apa yang harus dipelajari kan seperti itu ada di pengumumannya. Tapi Pak Guru bilang pelajari semua. Kalau belajarnya berurutan pasti nanti itu semua akan terserap. Nah itu betul memang Pak Guru. Jadi memang yang Pak Guru sampaikan itu memang betul. Dengan adanya grup itu juga sangat membantu Pak Guru. Ya. Jadi maksud saya gini, beda Bang. Walaupun materi itu teman-teman dapetin, tapi kalau belajar sendiri dengan belajar dibantu ada bimbel dan ada grup, itu berasa banget bedanya atau sama aja gitu poinnya? Beda Pak Guru, kalau belajar sendiri kan kita tidak bisa memecahkan masalah itu. Nah dengan adanya grup itu teman-teman membantu semua, itu sangat memudahkan Pak Guru. Ya. Seperti itu kalau saya. Ya, maksud saya supaya terlihat bedanya antara belajar sendiri dengan belajar yang dibantu, metode pembelajarannya, dosisnya, cara berpikirnya, kemudian atmosfer pembelajarannya gitu loh. Kalau kemudian itu bisa dikerjakan sendiri, ngapain ikut bimbel kan kira-kira begitu. Betul Pak Guru, betul. Nah, ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi maksud saya untuk teman-teman itu karena biasanya gini, ini wajar terjadi di mana-mana ya. Untuk yang baru kenal kan biasanya kenapa sih saya dipaksa dalam tanda kutip gitu ya, dipaksa untuk harus ngikutin struktur pembelajarannya bimbel. Karena saya biasanya tidak mau ditawar nih. Kalau belum saatnya itu ya saya tidak akan mau didikte oleh peserta. Peserta yang harus mengikuti struktur pembelajaran yang ada di bimbel. Gitu. Pokoknya saya pilihkan yang terbaik, dosisnya menurut saya yang paling pas, kemudian baru saya diskusikan gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat bimbel ini sampai hari ini masih melahirkan alumni-alumni dengan nilai-nilai terbaik. Jadi saya tidak mau dinegonya di situ, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau nanti ikut belajar di bimbel ini, mohon ikuti aturan pembelajarannya, termasuk dosisnya, materinya, dan seterusnya. Jadi memang percayalah bahwa ini tidak akan menyesatkan. Ya, Mbak Yuni silakan, present. Mbak Yuni dulu. Ya, teman-teman, ini kekhawatiran teman-teman memang terkait SKTT ya. Saya mau bantu jawab. Memang kewenangan dari Kemenpan RB dan KKN memang memberikan kewenangan ke instansi untuk menambahkan SKTT di seleksi CPNS maupun P3K. Terkait hal itu, memang tidak semua instansi menyanggupi SKTT itu. Walaupun isu yang saya dengar memang beberapa anggota DPR Komisi 2 itu menginstruksikan dan menyarankan agar SKTT itu dihilangkan. Nah, kalaupun memang masih ada SKTT, teman-teman, terkait formasi ahli dan terampil arsiparis itu pada umumnya hanya pemberkasan arsip aktif. Itu pada umumnya untuk yang terampil ahli dan terampil arsiparis. Nah, untuk di instansi lain seperti Kementerian Agama itu SKTT-nya bentuknya modernisasi beragama. Memang ini agak bertolak belakang ya dengan kearsipan.
Tapi tidak usah khawatir karena kami di 2023 alumni PAI, Bimbel PAI itu sudah terbentuk teman-teman dalam memfasilitasi untuk SKTT di instansi Kementerian Agama, yaitu berbentuk modernisasi beragama. Nah, yang SKTT dalam bentuk lain itu masih umum sih ya, kayak wawancara, kayak psikotes itu eh, bisa kita fasilitasi juga, namun tidak sedetail ketika kita memfasilitasi SKTT yang terkait kearsipan. Kalau yang terkait kearsipan tentu kita akan fasilitasi dengan detail sekali ya, seperti teman-teman yang kemarin di Kemenhumkam itu kan Kemenhumkam, terus kalau nggak salah tuh kemarin BPS, itu kan SKTT-nya terkait kearsipan, pemberkasan arsip aktif. Jadi kita pasti fasilitasi banget, membantulah di situ. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti instansinya ada SKTT-nya, bimbelnya fasilitasin nggak ya? Kalau masih terkait kearsipan pasti kita bantu. Karena itu sudah kita lakukan di 2023, teman-teman. Gitu. Kalau untuk yang instansi Kementerian Agama yang seperti saya jelaskan tadi, modernisasi beragama, kita punya alumni yang kompak sekali untuk saling belajar di grup modernisasi beragama. Itu Pak I juga, dari Bimbel Pak I juga. Kita inisiatif sendiri untuk membantu teman-teman yang lain yang ngambil instansi Kementerian Agama. Di situ banyak materi yang di-share, model dan sistemnya juga seperti Bimbel Pak I, jadi nggak usah khawatir. Itu aja sih Pak Guru. Oke, terima kasih. Mas Sur atau Mbak Nurul dulu, silakan. Oke, Saya dulu ya, Pak. Mas, ya, Mbak Nurul, monggo, monggo. Mbak Nurul deh. Mas Selamat Sur belakangan ya. selamat malam Pak Guru, ketemu lagi di Malam. Zoom. Selamat malam Mbak Nurul. Iya. Saya sedikit bercerita nggih, Pak. Oke, monggo. Saya sedikit bercerita. Saya sebelum ikut Bimbel Arsiparis itu sudah prepare dalam artian sudah belajar tentang CPNS. Nah, belajar CPNS itu kan beda, materinya beda dengan Arsiparis. Beberapa Ya, bulan sebelum ada pengumuman, itu saya sudah belajar CPNS. Nah, ternyata setelah ada pengumuman, saya bukan termasuk di CPNS, jadi masuk di P3K. Tapi menurut saya, ketika saya belajar CPNS itu tidak ada ruginya. Jadi banyak ilmu yang saya dapat ketika belajar CPNS, meskipun materi-materi itu tidak terpakai ketika saya daftar di P3K Arsiparis. Nah, untuk masuk ke Bimbel PAI ini, sebelumnya sudah riset beberapa minggu saya riset mulai dari beli buku tentang Arsiparis, terus belajar dari fotokopi materi dengan sendirinya tuh saya inisiatif sendiri untuk belajar materi Arsiparis. Ternyata dengan belajar sendiri itu saya susah karena memang benar-benar dari nol saya belajar untuk belajar Arsiparis itu memang benar-benar dari nol. Jadi kayak gimana gitu, jadi gak konsen gitu Pak kalau belajar sendiri. mm-mm. Jadi saya ketemu Bimbel Arsiparis ini jadi kayak buat kayak surga ya. Jadi kayak bahagia gitu Pak karena memang bimbelnya benar-benar lengkap, terus terarah, terus apalagi ya. Jadi memang benar-benar fasilitasnya memang benar-benar perfect lah gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa mengantarkan saya peringkat 1 di eh, P3K Arsiparis di Pemkot Kota Malang. Begitu itu sedikit Alhamdulillah. sedikit cerita singkat tentang saya. Jadi apapun belajarnya, bagaimanapun belajarnya tetap itu kan ilmu ya Pak. Jadi Iya. biar bisa buat kita sendiri, kita bisa tularkan ke teman-teman atau kita bisa juga ketularkan ke saudara-saudara tentang ilmu kita yang kita punya gitu. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi itu testimoni dari Mbak Nurul. Mbak Nurul ini termasuk alumni yang ketika belajar sangat rajin ya. Jadi benar-benar ngikutin struktur pembelajarannya
mau mencatat, bahkan sharing catatannya di grup. Sudah belajar, ngikutin cara belajarnya, ngebantu apa namanya peserta yang lain. Jadi tidak peduli di grup itu mungkin ada saingannya atau tidak, pokoknya sharing aja. Dan itu memang saya minta seperti itu. Karena apa? Karena tetap pada akhirnya rezeki akan menghampiri pemiliknya. Tapi pada prinsipnya ketika belajar, teman-teman itu berusaha untuk menjadi yang terbaik, mengakuisisi pengetahuan dengan maksimal, dengan optimal gitu. Dan terbukti Mbak Nurul tetap tidak tergoyahkan kan, tetap peringkat satu gitu, nggak ngaruh apa-apa. Walaupun yang dipahami Mbak Nurul, yang dicatat oleh Mbak Nurul tetap dibagikan ke grup gitu. Ya itu ya. Mas Sur, ada yang mau disampaikan? Mas Sur, silakan. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi aja sekedar testimoni. Nama saya Suryono. Saya alumni juga dari bimbel ini. Saya peserta tes pada tahun P3K, seleksi P3K tahun 2022. Mungkin atmosfernya berbeda dengan tahun lalu, namun di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya rasa perlu untuk teman-teman ketahui ketika teman-teman menemui mungkin link untuk masuk di PAI channel ini, mungkin ucapan syukur yang kita harus sampaikan karena hal ini pernah saya lalui. Jadi saya sedikit berbagi cerita. Saya asalnya memang di Indonesia bagian timur. Sudah barang tentu sumber daya manusianya kalau untuk bersaing di nasional, saya nggak mengatakan kita rendah, tapi memang kita akui Indonesia bagian timur masih lemah lah. Pada saat itu saya sudah membeli buku dan lain-lain semua, saya sudah ikhtiar segala macam. Saya belum pernah ikut tes CPNS ataupun P3K pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu saya menemukan channelnya Pak Guru, PAI Channel. Kemudian saya terbiasa di dalam melakukan sebuah tindakan, saya terlebih dahulu memetakan. Kemudian saya mendapatkan keyakinan untuk masuk di bimbelnya Pak Guru, karena menurut hemat saya, eh, bimbel yang Pak Guru tawarkan ini memiliki tiga unsur. Yang pertama adalah terstruktur, proporsional, dan aplikatif. Kenapa saya katakan terstruktur? Karena kita diajarkan memang betul dari nol, karena saya juga lulusannya bukan dari Karsipan, saya dari pendidikan agama Islam, tapi saya dibimbing bagaimana memahami kearsipan dengan singkat, cepat, dan tidak melelahkan. Proporsional, mengapa? Karena menurut hemat saya digiring untuk masuk dalam ruang pemahaman sehingga saya mampu untuk mendeskripsikan pengetahuan itu dengan cepat singkat. Karena butuhnya kita saat ini adalah eh, kita harus lulus. Nah, hemat saya adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan diri saya di dalam menjemput persaingan itu. Pada saat itu saya bersaing 1.000 orang, kemudian yang dibutuhkan hanya 100 orang. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti semua petunjuk dan bimbingan melalui bimbel yang ada melalui grup, terus eh, Zoom yang Pak Guru lakukan, termasuk materi-materinya sangat komprehensif. Nah, lebih dari itu, yang paling terpenting adalah pembinaan mental. Salah satunya adalah nilai yang Pak Guru turunkan kepada kami, yaitu satu satu kalimat eh, di mana kita memberi maka kita semakin bisa. Semakin kita memberi maka semakin kita bisa. Nah, hal inilah yang mendorong saya sehingga alhamdulillah saya mampu eh, leading ya, saya menjadi urutan pertama juga di instansi saya. Saya mengambil di badan juga di pusat di kementerian. Alhamdulillah saya lolos di urutan pertama. Yang setelah saya masuk bekerja, eh, ternyata saingan saya itu kan ada 3 orang dari Karsipan itu. Ternyata mereka itu semuanya yang lolos itu
di bawah saya itu S2 semua. Makanya saya sendiri kadang eh, merasa heran, mungkin ini jalan Allah kepada teman-teman, bukan membuat baik-baik ini bimbel, tidak. Tapi saya betul-betul merasakan manfaatnya. Dengan masuk bimbel ini, saya mendapatkan circle baru di bidang keilmuan, termasuk ketika saya menjalankan implementasi pekerjaan itu, pedoman saya justru malah ada di dalam bimbel ini, seperti itu. Bahkan eh, termasuk saya di tes di kementerian ini kan bentuknya kan tidak sama. Ada yang pemberkasan, eh, ada juga yang wawancara. Kebetulan saya dapatnya yang wawancara. Alhamdulillah, walaupun tidak tertulis di dalam penawaran waktu ketika saya mau masuk di bimbel ini, tidak ada tertulis di situ materi wawancara, tidak ada. Tapi Pak Guru mampu untuk memberikan gambaran secara rinci apa yang harus saya hadapi. Sehingga Alhamdulillah wawancara saya juga mendapatkan nilai terbaik dan saya lolos sebagai P3K tahun 2022. Mungkin ini saja endorsement mental kepada teman-teman, siapapun yang mungkin menemui channel ini, yang mau ingin mendaftar, pertama mungkin melakukan pemetaan untuk masuk dalam persaingan khusus atau umum, karena itu juga penting. Selain daripada melihat formasinya, setelah itu memilih bimbel yang betul-betul apa namanya memberikan ilmu. Karena kalau kita ingin dunia, maka kita harus tahu ilmunya. Kalau mau dapat akhirat, maka kita harus tahu ilmunya. Mungkin dalam hal ini kita ingin lulus menjadi ASN, maka kita juga harus tahu ilmunya. Nah, dalam hal ini Pak Guru sangat profesional dalam hal mengantarkan teman-teman yang saat ini mungkin masih di daerah, masih ingin berhasil. Ini kesempatan yang sangat berharga buat teman-teman untuk masuk, untuk menjemput harapannya. Mungkin itu Pak Guru yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Suryono. Testimoninya mudah-mudahan tidak berlebihan ya, mudah-mudahan tidak berlebihan, mudah-mudahan juga bisa memberikan insight pada teman-teman yang lain. Barangkali terakhir Mas Ridwan, barangkali silakan Mas Ridwan. Resen ya. Iya, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sedikit aja ya palingnya Pak. Iya, Iya, silakan. saya itu kan ya, peserta P3K 2023 ya tahun lalu. Alhamdulillah ikut bimbel Pak Guru. Saya ini kan dari formasi umum dan saya juga pengalaman nggak di arsip banget karena di swasta ya, selama di swasta. Kemudian saya coba di arsip nasional ya Pak Guru ya. Waktu itu pertanyaannya sekitar 600-an Pak Guru. Oke. Sekitar 600-an untuk 10 formasi. Nah itu seperti yang Pak Guru bimbing tuh dari awal. Kalian ini berada di tempat yang benar. Saat di tempat yang benar, tinggal fokus saja sesuai instruksi ya Pak Guru ya. Terus, nah itu mental ngebangun tuh Pak. Benar dengan kata Pak Sur tadi kan ya. Itu kalau kita nggak kuat mental kan, dengan wah peserta segitu banyak udah down, yang ada mungkin bisa malas belajar atau gimana gitu Pak. Tapi dengan berada di tempat yang benar itu, menurut saya ya, ini pikiran makin terbuka Pak ya, makin terbuka loh. Udah benar kenapa harus takut gitu kan Pak ya? Iya, itu yang penting. Bagaimana untuk jadi juara satunya Pak ya kan? Benar banget itu Pak Guru bimbing seperti itu dengan berada di jalur yang benar. Alhamdulillah tuh Pak, di 23 kemarin dengan persiapan 2 bulan itu, alhamdulillah untuk CAT saya yang tertinggi Pak Guru dari 600-an itu. Alhamdulillah. Jadi nomor 1 kan emang arahan Pak Guru adalah menjadi nomor 1 ya Pak. Jadi itu emang bisa salah. Bukan passing grade ya. Ya betul. Jadi yang ada di mindset saya bukan passing grade memang. Bagaimana menjadi yang terbaik. Ya alhamdulillah Allah izinkan saya berada di nomor 1. Dan bisa lolos di arsip nasional Pak Guru. Walaupun memang pada saat di
finalisasi di Unread, saya tidak di nomor 1 karena ada perpaduan dengan SKT tambahan ya. Ya dengan modal mental di CAT nomor 1 itu udah semangat, menemukan semangat dan kepercayaan diri Pak. Makanya untuk teman-teman yang berniat masuk bimbel, ini bukan tempat yang salah, ini adalah bagaimana tempat yang benar, yang tinggal difokuskan saja sesuai dengan instruktif, dan Pak Guru selalu bilang jangan ngeyel, itu aja sih Pak. Itu insya Allah Kalimat akan terakhir, bermanfaat. jangan ngeyel. Lagi. Jangan ngeyel, ya akan bermanfaat kepada kita masing-masing. Itu yang sudah saya alami selama ini. Terima kasih Pak Guru. Ya. Itu aja testimoni dari Terima saya. kasih. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Jadi ini Mas Ridwan ini sudah ketemu saya di Arsip Nasional. Prinsipnya adalah ya saya sangat paham untuk teman-teman yang baru pertama belajar dengan metode saya, biasanya memang masih ngebantah, pengen inilah, pengen itulah, malah ngajarin saya gitu. Ya itu saya masih paham. Tapi mohon dengan sangat, karena memang yang saya sudah lakukan ya teman-teman sudah dengar sendiri, hasilnya bisa dicek sendiri. Kalau mau ngebantah ya silahkan bantah sendiri datanya. Atau alhamdulillah anak-anak bimbel saya tetap masih belum bisa dikalahkan, kan gitu kira-kira. Sehingga menurut saya tidak perlu terlalu banyak berakrobat. Yang penting teman-teman fokus, investasikan apa yang perlu diinvestasikan, waktu, tenaga, biaya, segala macam. Fokuslah pada goal yang ingin diraih, dan ya sudah, kerjakan. Insya Allah hasilnya akan menyusul. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau menambahkan, baik mau bertanya ataupun mau memberikan testimoni. Mas Asimi silakan dari Lampung. Terakhir ya, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam Pak Guru. Selamat malam. Saya salah satu peserta yang lulus tes P3K jalur khusus di tahun 2023. Untuk testimoni ingin saya sampaikan, khususnya bagi kawan-kawan yang baru, bahwa dengan ditemukannya kawan-kawan di bimbel ini sudah merupakan jalan Tuhan. Seperti itu. Salah satu nikmat untuk menghantarkan kawan-kawan menjadi P3. Kalau saran saya sedikit aja buat kawan-kawan, intinya jangan ngeyel. Karena saya termasuk peserta yang ngeyel seperti itu Pak Guru. Disuruh surah materi, tapi saya masih di situ-situ aja karena masih penasaran seperti itu. Intinya ikuti saja arahan yang disampaikan oleh senior-senior, khususnya Pak Guru, dan juga kenapa saya cuman waktu 1 bulan, alhamdulillah bisa mendapatkan nilai tertinggi walaupun masih belum memuaskan seperti itu. Iya. Mungkin itu saja Pak Guru, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi ini testimoni dari orang yang sempat ngeyel gitu ya, tapi pada akhirnya toh ngikutin dan alhamdulillah bisa lolos, walaupun terakhir-terakhir agak grogi. Saya bilang sudah nggak usah grogi, rezekimu sudah di depan mata, dan alhamdulillah bisa melewati ujian dengan baik gitu ya. Saya kira itu cukup lah ya testimoninya ya, karena kalau diteruskan tentu akan sangat banyak sekali testimoni, karena memang kalau dikumpulkan dari awal sampai akhir memang banyak sekali alumni bimbel kita. Nah, pada prinsipnya satu, tinggal keseriusan teman-teman. Silahkan, saya ingin membantu teman-teman, menemani teman-teman. Tentu untuk teman-teman yang mau dibantu dan mau yang mau ditemani. Kalau yang merasa sudah sanggup sendiri ya silahkan. Berarti teman-teman juga akan berhadapan dengan rekan-rekan yang ikut bimbel PAI. Nanti tinggal dilihat skornya kira-kira yang lebih tinggi yang mana, kan kira-kira gitu. Kalau berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya memang masih sulit untuk mengalahkan skor anak-anak bimbel PAI.
Itu datanya. Kalau mau dibantah ya monggo saja kan gitu kira-kira. Kalau bisa tapi ya. Eh Masih ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada akan saya tutup. Kita diskusi di grup saja. Kalau teman-teman mau mendaftar, silahkan lakukan pendaftaran. Konfirmasinya lewat Telegram saja. Sama saja ya, lewat Telegram maupun lewat WA sama juga. Sampai juga kok, tenang aja. Jadi jangan berpikir kalau lewat Telegram jadi nggak nyampe gitu ya. Tetap sampai. eh Sampai jumpa di grup, sampai jumpa di apa namanya Zoom kita mendatang. Mudah-mudahan segera ada informasi yang terbaru. Nanti saya akan update kalau ada informasi yang terbaru di grup gitu ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Eh, saya tutup untuk pertemuan Zoom malam kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Guru. Makasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jangan lupa dikonfirmasi ya Pak Guru. ya.